Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan tutorial cara membuat website sekolah dengan menggunakan CMS WordPress di localhost bagian yang ketiga dengan tema setting header atau tajuk di tema Sydney. Oke teman-teman semuanya, tutorial ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang memiliki website yang menggunakan WordPress yang sudah online. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Asep Hidayat biar tambah semangat lagi dalam pembuatan video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari ikuti langkah-langkahnya. Baik, langkah-langkahnya seperti biasa, buka dulu exam servernya, klik 2 kali, kemudian klik start di Apache dan klik start di MySQL. Kemudian kita minimize. Selanjutnya buka browser, kemudian ketikkan localhost /wp-admin. Kemudian di enter. Selanjutnya masukkan username-nya, kemudian password-nya. Kemudian supaya username dan password-nya itu teringat terus, kita checklist remember me-nya. Kemudian kita login. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman administrator. Oke, selanjutnya kita setting temanya. Caranya klik tampilan atau aparensi, kemudian klik tema atau themes. Kita klik. Nah, tema yang terinstal di WordPress ini ada 4, yaitu 2022, 2023, 2024, dan Sydney. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa tema di WordPress ini sangat banyak sekali. Teman-teman bisa download di wordpress.org. Kemudian tinggal diinstal di WordPress. Untuk cara menginstalnya, silahkan teman-teman lihat di bagian yang kedua dari tutorial WordPress ini, atau dari pembuatan web sekolah di localhost part 2. Kemudian perlu juga teman-teman ketahui bahwa setting setiap tema itu berbeda-beda. Jadi setting untuk tema 2022 berbeda dengan cara men-setting tema Sydney. Tapi biasanya kalau sudah bisa men-setting salah satu tema, untuk tema-tema yang lainnya juga itu akan bisa. Oke, kita mulai setting tema Sydney. Caranya klik customize, klik di sini. Nah, ini adalah tool untuk merubah settingan di tema Sydney. Ada general, ada header, ada hero area, dan seterusnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa tema yang aktif adalah tema Sydney. Nah, kalau mau dirubah bisa juga dari sini. Misalkan mau dirubah ke tema 2022 atau 2023 dan seterusnya. Oke, untuk general atau umum ini tidak saya rubah. Jadi masih default. Nah, yang mau kita rubah adalah headernya. Ini headernya. Caranya klik di sini. Nah, ini adalah submenu dari header. Ada identitas situs. Oke, kita coba klik. Nah, judul situsnya adalah SMAN1 Cirwas ini. Kemudian bisa juga menambahkan tag lainnya di sini. Oke, di identitas situs ini kita tambahkan logo. Klik pilih gambar, kemudian kita pilih upload file.
kemudian pilih select file. Nah, ini adalah logo SMA Ciruas. Kemudian klik open. Kemudian klik pilih image. Nah, logonya ini sudah ada. Kemudian ketinggian logo kita bisa atur dari sini. Oke, kita tambahkan juga tagline-nya, misalkan SMAN 1 Ciruas selalu terdepan. Oke, kemudian kita tampilkan detail dan tagline-nya. Geser ke sebelah kanan tombol ini. Oke, untuk logo kita tambah ketinggiannya biar rata. Kemudian kita setting juga icon dari websitenya. Nah, icon di sini. Nah, untuk icon kita samakan saja menggunakan logo SMAN Ciruas. Caranya pilih site icon, kemudian kita pilih logo SMAN Ciruas. Nah, untuk logo ini harus kecil, kita crop aja langsung atau skip cropping. Oke, logo di header ini dan logo di icon website di sini sudah terupload. Kemudian kita juga bisa merubah warna title di header. Caranya tinggal klik di sini, kemudian misalkan pilih misalkan warna hijau. Nah, warnanya ini sudah berubah menjadi warna hijau. Atau misalkan warna kuning. Klik di sini, kemudian kalau udah klik di luar sini. Kemudian ukuran ini juga bisa kita rubah. Nah, cara merubahnya ini tinggal geser-geser aja. Oke, 34 saja. Kemudian site description-nya ini juga kita bisa rubah ukurannya. Nah, atau dikecilkan atau dibesarkan. Warnanya juga bisa kita rubah. Misalkan menjadi warna merah. Kalau merah sepertinya kurang bagus, kita ganti sama warna biru muda aja seperti ini. Oke, kalau udah klik di luar di sini. Kemudian kita juga bisa melihat tampilan di tab ini. Kemudian kita juga bisa melihat tampilan di handphone. Dan ini adalah tampilan di laptop. Oke, kalau sudah diatur, jangan lupa dipublish. Kemudian kita bisa melihat tampilan websitenya di localhost /home. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan websitenya setelah melakukan perubahan di header. Oke, kita sudah melakukan perubahan di menu header dan submenunya adalah identitas situs atau site identity. Selanjutnya kita akan men-setting juga masih di menu header, yaitu di main header atau di tajuk utama. Sekali lagi teman-teman, yang dimaksud dengan header itu adalah ini, atau ini juga dinamakan juga dengan tajuk. Oke, kita klik tajuk utamanya atau main headernya. Nah, di main header ini ada general dan ada style. Yang pertama, layoutnya. Nah, layout daripada tajuk ini. Ada yang seperti ini, kalau klik ini, kemudian ada juga misalkan yang seperti ini. Jadi menunya ada di bawah. Silakan teman-teman suka yang mana, apakah menunya senang di bawah atau di atas di sini. Kemudian teman-teman bisa juga milih yang ini atau layout yang ketiga, atau bisa juga memilih layout yang kelima atau layout yang ke-1. Silakan teman-teman mencobanya sendiri. Oke, saya pilih aja layout yang kedua ini. Kita kembalikan ke awal. Nah, untuk di komputer saya ini kalau pindah layout ini agak lambat atau mungkin juga ngehang. Biasanya saya lakukan dengan cara refresh di sini. Kita muat ulang. Kita balik lagi ke header, kemudian pilih main header, kemudian layoutnya ini masih ini. Oke, kemudian setting posisi daripada menu. Nah, ini
kita setting di sebelah kanan. Bisa juga di tengah atau bisa juga di sebelah kiri. Oke, biar kelihatan penuh, saya pilih posisi menunya sebelah kanan. Kemudian kontainer tipe atau tipe kontainernya saya pilih full width. Kita klik full width. Nah, jadi dari ujung ke ujung itu terisi. Kemudian saya akan mengaktifkan header tempel atau lengket. Nah, di stick header tipenya saya pilih always sticky atau selalu lengket. Nah, yang dimaksud always sticky ini, kalau kita scroll ke bawah, menunya itu tetap ada. Tapi kalau misalkan di sini on scroll to top, nah kalau misalkan kita nyalakan ini, kalau kita scroll ke atas, ininya itu ikut terscroll. Jadi ininya tidak ada. Kebetulan ini belum ada isinya. Jadi untuk sticky header tipe saya pilih always sticky atau header ini selalu lengket tetap di sini. Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwa tema yang kita gunakan yaitu tema Sydney, ini adalah tema Sydney gratis. Kemudian kalau kita mau merubah tema Sydney menjadi Pro, maka itu harus upgrade to Sydney Pro. Dan toolnya itu akan bertambah. Sebagai contoh, untuk tool main header yang gratisnya itu hanya sampai di sini. Kemudian bisa ditambahkan juga tool yang lainnya seperti yang terchecklist ini. Kemudian berapa harga tema Sydney Pro? Bisa klik di sini. Nah, ini harganya untuk website personal, untuk satu website $55 per tahun. Kemudian untuk profesional ini 5 website $79.000 per tahun. Kemudian untuk agen ya, ini bisa 500 website dengan harga $199 per tahun. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke settingan Sydney. Kita lanjutkan untuk submenu style. Tadi yang kita bahas general dari submenu main header, kemudian kita lanjutkan dengan stylenya atau gayanya. Nah, di style ini membahas tentang pewarnaan. Yang pertama background color. Nah, backgroundnya ini warnanya itu sama seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti. Misalkan menjadi warna hijau, misalkan. Kita klik misalkan hijau tua sini. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman pilih disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Kemudian background color stinky. Jadi di background ini ada background lain yang melekat atau stinky. Misalkan kita ganti warnanya itu misalkan menjadi warna biru. Oke, kita ambil biru tua. Kita klik di luar. Jadi kalau misalkan nanti ini kita scroll, warna hijau ini nanti akan berubah menjadi warna biru. Kemudian tag colornya, nih tag colornya ini berwarna putih. Defaultnya misalkan kita mau rubah menjadi warna kuning. Klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, warnanya ini sekarang warna kuning semuanya. Klik di luar. Kemudian tag color stinky, jadi pada saat di scroll, nah warnanya itu ini bisa berubah. Untuk standarnya ini adalah warna putih. Kita ubah misalkan menjadi warna biru muda. Kemudian klik di luar. Nah, untuk stinky ini tidak terlihat perubahannya. Nanti perubahannya itu pada saat kita scroll mouse ke atas dan ke bawah. Kemudian warna submenunya. Nah, kita lihat warna submenunya ini berwarna putih. Nah, kita rubah sekarang menjadi warna misalkan warna merah juga nggak apa-apa lah. Buat contoh ya, klik warna merah. Oke, kita lihat. Nah,
tulisannya di sini berwarna merah. Kemudian menu item layangnya ini atau menu item hoppernya kita tetapkan aja default ya. Kemudian submenu hoppernya kita rubah warnanya menjadi kuning. Kita kasih kuning muda. Oke, kita klik di luar. Oke, perwarnaan ini sudah selesai. Kemudian sekarang paddingnya. Nah, padding itu adalah lebar daripada header ini. Defaultnya ini adalah 15. Ini bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi ya dengan cara menggeser ini. Nah, ini ya. Ini kalau kita tambah. Kemudian kalau kita kurangin lagi, nah, 6 misalkan seperti ini. Oke, kita 8 saja ini. Kemudian border size. Nah, di sini tidak ada bordernya. Sebab di sini bordernya itu adalah 0. Nah, kita tambah bordernya. Tapi sebelum tambah border kita beri warna bordernya. Karena di sini bordernya ini warna putih. Jadi nanti nggak terlihat. Misalkan bordernya kita ubah menjadi warna biru tua. Oke, kemudian kita tambahkan border size-nya atau ukuran garisnya. Nah, kita bisa lihat sekarang ada garisnya berwarna biru. Kalau kurang tebal misalkan kita bisa tambahkan. Kemudian selanjutnya lebar daripada garis atau border ini saya buat full width, jadi dari ujung sampai ke ujung. Atau misalkan mau pilih ini juga boleh. Nah, tapi tidak dari ujung ke ujung, hanya dari tulisan ke tulisan. Saya pilih full width saja ini. Selanjutnya top level menunya kita hidupkan. Nah, di sini kita bisa mengganti fontnya. Di sini tinggal klik di sini, kemudian cari font misalkan ABJ ya. Nah, bentuk fontnya seperti ini. Kemudian coba kita rubah menjadi Jayada nih. Wah, hurufnya kayak seperti itu. Teman-teman, biasanya menu itu harus jelas hurufnya. Kita misalkan pakai yang ini aja. Ini juga jelek. Oke teman-teman, untuk huruf saya rubah menjadi hurufnya itu ini, akronika. Kemudian ketebalannya ini reguler, karena pilihannya cuma 1. Kemudian teman-teman, untuk menu ini bisa diubah menjadi huruf besar atau huruf kecil. Nah, kalau huruf besar semua tinggal klik sini. Kemudian kalau misalkan huruf kecil semua juga bisa. Atau misalkan hanya bagian depannya saja yang merupakan huruf besar. Kemudian ukuran hurufnya juga ini bisa kita rubah. Nah, ini adalah ukurannya 14. Kalau 18 ini terlalu besar. Oke, ukurannya 12 aja. Saya kira cukup untuk ukuran menunya. Silakan teman-teman semuanya diatur sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Oke. Menu style ini sudah selesai, di mana style ini merupakan menu dari header dan submenu main header. Silakan teman-teman untuk mencobanya. Jangan lupa kalau sudah kita klik publish. Baik, untuk tutorial setting header di tema Sydney saya cukupkan sekian. Kemudian nanti kita lanjut pada setting tool berikutnya. Semoga bermanfaat dan selalu bersemangat untuk belajar. Oke, saya tutup. Tapi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Asep Hidayat supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial yang lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bring you up. Yeah, come on.
Sa famiglia mandala